banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat untuk kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman. Ibu dan Bapak rahimahullah, di pagi hari ini Alhamdulillah kita kembali untuk menelusuri satu jejak kehidupan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan terbaik kita, uswatun hasanah kita, yang juga mencintainya adalah bagian dari pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Yang kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka manusia, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika engkau berkata mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah sebuah hal yang merupakan satu paket. Kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah ini satu paket. Sama seperti sahadat kita. Sahadat kita ini adalah sahadatain, yaitu kita bicara tentang tauhid dan juga bicara tentang bagaimana kita pun mencintai Rasulullah atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti dan sebagai konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah. Ibu dan Bapak rahimahullah, tatkala kita berbicara tentang sirah Nabi, tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk insya Allah pagi hari ini kita sejenak mundur untuk kemudian melihat tentang kondisi jahiliyahnya. Kemarin kita sudah berbicara tentang hal tersebut di pengantar. Sekilas saja kita akan coba untuk lihat kondisinya seperti apa, lalu kemudian bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana masa sebelum kenabian. Nah, sekarang ini adalah kita masuk ke masa kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kenabian diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Yang ternyata, Masya Allah, di 3 tahun pertama dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan satu hal yang sangat luar biasa. Barangkali ya, Ibu dan Bapak, kalau misalnya kita berbincang-bincang dari hati ke hati, ya, kita berbincang-bincang dari hati ke hati, kita kemudian juga ya, berbagi kegelisahan tentang manusia, misalnya. Concern saya di situ. Ketika kita bicara tentang sumber daya manusia, mungkin Bapak dan Ibu juga sama, ya, kita concernnya di pengembangan sumber daya manusia. Ketika kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia kita, Pak, Bu, misalnya, kita khawatir sekali dengan perkembangan SDM kita sekarang. Bukan khawatir dengan akalnya, bukan. Nampaknya ada sesuatu yang lain, ya. Ada sesuatu yang lain. Kita menemukan misalnya ada orang yang cerdas, tapi kemudian akhlaknya Masya Allah. Kita menemukan bahkan, Masya Allah, ini sebuah kasus ya, Bapak dan Ibu, dan kasus ini tentu perlu untuk kita cermati. Ada orang yang terlihat soleh, ahlul masjid, sering baca Quran gitu. Tapi ketika kita bicara tentang karakternya, bicara tentang attitude-nya ya, bicara tentang akhlaknya, Masya Allah jauh sekali. Ini ada apa gitu ya. Nah, maka untuk itu, kemudian kalau kita mempelajari sirah, kita akan menemukan track record pembangunan manusia, track record dakwah, track record tarbiyah, track record pendidikan. Bagaimana sih merubah sebuah tatanan masyarakat yang tentu dimulai dari perubahan individu. Bagaimana kemudian merubah individu-individu yang dulunya tuh dikenal sebagai individu-individu jahiliyah, itu menjadi individu-individu yang kuat, yang siap untuk menopang peradaban kemuliaan, peradaban penuh kemuliaan, peradaban yang kemudian juga akhirnya menggantikan peradaban Persia dan Romawi, Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Nah, maka pagi hari ini kita coba untuk pelajari apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi beserta dengan para sahabat. Bagaimana strateginya merubah sebuah masyarakat jahiliyah. Merubah individu-individu jahiliyah menjadi individu-individu yang siap untuk membangun peradaban. Ini sangat luar biasa. Baik, saya izin untuk share screen.
kita coba untuk lihat beberapa hal, Ibu dan Bapak rahimahullah, ya sekedar untuk sedikit mundur sekilas saja, saya tidak akan terlalu banyak untuk bicara tentang kondisi jahiliyahnya, tapi ini mengingatkan tentang background. Ini medan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau menerima satu wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas 40 tahun usia beliau, beliau kemudian juga mendapatkan satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akramul ladzi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Nah, pada saat itu kondisinya seperti apa? Ya, perlu untuk kita nengok sejenak ya ke belakang. Bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Nabi? Kondisi jahiliyah yang masya Allah secara kondisi sosial rusak, terbagi atas kelas-kelas sosial, ada perbudakan, ada orang yang nggak mampu bayar utang, lalu kemudian dijual di pasar budak anaknya itu untuk menebus utangnya, begitu ya. Ada kebanggaan asobiah, perang antar suku itu sering sekali terjadi gara-gara tersinggung misalnya ada anggota sukunya, ada anggota klannya itu yang ya semacam diolok-olok bisa perang begitu ya, termasuk di Yastrib ada perang Bu'ats yang 50 tahun itu, perang antar suku. Di kalangan bangsawan wanita menjadi tolak ukur kebanggaan ya. Kita sudah membahasnya bagaimana kemudian juga perang Uhud pun itu dipengaruhi oleh Hindun. Yang Hindun ini kemudian memprovokasi para laki-laki yang sempat kalah di perang Badar oleh pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu di kalangan tingginya, di kalangan bawahnya, masya Allah, mengerikan sekali. Bagaimana wanita tidak dihargai, ada pernikahan spontan gitu. Melihat ada perempuan, dia datang ke ayahnya, lalu kemudian dibelilah perempuan itu ya, nikahlah begitu, masya Allah, pernikahan spontan ada istibda, memerintahkan istrinya untuk berkumpul memperbaiki keturunan. Itu ada bangsawan tuh, kamu datang ke sana, Anda datang ke sana, begitu ke istrinya tuh, lalu tawarkan dirimu sampai hamil, lalu kemudian kau pulang lagi ke rumah. Ya, kita punya anak, anaknya keturunan dari bangsawan. Itu istibda. Kemudian poliandri. Poliandri itu seorang perempuan, suaminya banyak begitu. Kemudian poligami tanpa batas. Itu kita sudah membahas ya, bahwa di zaman dulu itu poligami itu tanpa batas. Maka Islam kemudian membatasi masna, sulasa, waruba, 2, 3 atau 4. Dan itu pun ada syaratnya, adil. Kalau tidak adil, fawahidan, cukup 1 begitu. Nah itu bahasa tentang poligami. Kemudian pelacuran dan perzinahan banyak sekali di masa jahiliyah itu. Kemudian kita sudah membahas juga tentang kondisi agama, ya, bahwa sisa-sisa pengikut Ismail alaihissalam masih ada. Ada juga kaum Sobi'ah, kaum Majusi, ada Nasrani juga. Kemudian juga ada Amr bin Luhai yang kita sempat bicarakan juga. Dia yang pertama kali bawa yang namanya tuh berhala ke kota Mekah. Ya. Ada Hubal, kemudian juga ada Manat yang akhirnya di tepi Laut Merah, ada Lata di Taif, ada Uzza di Wadi Nakhlah. Itu bermulalah kemudian juga penyembahan berhala di sana. Ritual agama mengelilingi berhala, berdoa, ya. Kemudian juga menunaikan haji dan tawaf di sekitar berhala, berkurban untuk berhalanya, menghususkan makan dan minuman untuk berhala. Nah ini rusaknya, ya. Yang ini medan dakwahnya Rasul, medan dakwahnya Rasul. Kita mengingat kembali medan dakwahnya. Karena kalau yang saya pahami ya, kalau misalnya dalam sebuah strategi pertempuran atau dalam manajemen ya, kita bicara tentang membangun perusahaan, kan ini market tuh harus kita kenali dulu. Harus kita petakan dulu, ini pasarnya, ini medannya. Ma'rifatul madaniyah. Bagaimana kita mengenal tentang medannya. Ini medan yang dihadapi oleh Rasul. Mereka menggundi nasib dengan al-azlam, anak panah. Kalau mau pergi dikoncolong begitu, wah pergi ke barat, wah ya pergi ke barat berdagangnya gitu ya, dengan sebuah keyakinan mau akan beruntung kalau pergi ke barat. Percaya pada peramal, dukun, ahli nuzum, ini yang terjadi seperti itu. Kebiasaan menggantungkan ruas tulang kelinci jadi jimat gitu ya. Dan menciptakan banyak bid'ah dalam ritual haji. Nah, di kondisi yang seperti ini, Ibu dan Bapak, Nabi diutus di tengah umat jahiliyah ini. Terbayang beratnya? Sangat berat yang dihadapi. Ya, sosialnya rusak, ekonominya rusak, kemudian juga tatanan agamanya rusak, ya. Kemudian juga di militer pun adalah perang antar suku dan seterusnya. Ini berat sekali. Nah, maka kemudian Nabi diutus di tengah umat jahiliyah ini. Diawali dengan masa tahanus, di mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering sekali ujlah, ya sering sekali mengasingkan diri, pergi ke Jabal Nur, pergi ke Bukit Cahaya itu, pergilah ke Gua Hiro itu untuk merenung. Kalau ibu dan bapak yang pernah naik ke Jabal Nur,
Kita akan melihat bahwa dari Jabal Nur itu kita bisa melihat kota Mekah ya. Kita bisa melihat kota Mekah. Nah, Masya Allah. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu dan Bapak. Yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau naik di Jabal Nur itu, ketika beliau ada di yang namanya di Gua Hiro itu, beliau merenung, beliau melihat, ya, beliau ujlah, beliau menyendiri. Nah, ini kita butuh memang yang namanya ujlah itu, menyendiri itu. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain, bagaimana kemudian dalam sebuah proses untuk kita mengemban risalah, proses kita melanjutkan risalah, proses kita melanjutkan dakwah ini, kita perlu yang namanya ujlah. Kita perlu yang namanya tuh waktu-waktu menyendiri kita. Tentu tidak kemudian pergi ke hutan seperti itu atau pergi ke gua seperti itu. Tapi ujlahnya kita adalah di sepertiga malam. Kita bangun di sepertiga malam. Kita berdoa kepada Allah. Kita bangun kuatus silah billah, hubungan kekuatan kita. Kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diawali dengan masa tahanus. Nabi seringkali pergi ke Jabal Nur itu untuk merenung, melihat bahwa ini kondisi masyarakat harusnya nggak seperti ini. Bahasa kitanya mungkin seperti itu mudahnya. Kok kenapa ini ada penindasan di mana-mana, ekonomi tidak adil, ini ada ketidakmuliaan yang terjadi di tengah masyarakat. Itu yang berkecamuk di pemikirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun masa tahanus beliau di jelang usia 40 tahun itu berturut-turut, ya, di setiap tahun itu berturut-turut. Di jelang Ramadan itu beliau bertahanus. Bahkan kemudian juga intensif di usia ke-40-nya itu sampai kemudian tanggal 10 Agustus kalau di bulan Masehinya 610 atau malam tanggal 21 Ramadan. Ini kalau saya mengambil sebuah sumbernya dari Syekh Mubarakfuri, ya. Tapi kemudian juga memang ada sumber yang lain, yang mengatakan bahwa misal 17 Ramadan. Itu juga adalah sumber yang lain. Di dalam sejarah sendiri ada perbedaan berkenaan dengan hal tersebut. Tapi ala kulli hal itu bulan Ramadan. Ini yang kita sepakati. Itu yang disepakati oleh para ahli sejarah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama itu adalah di bulan Ramadan. Tepatnya di bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Ramadan 610 Masehi. Inilah mulai sebuah episode perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah periode pertama dari dakwah ilallah. Periode pertama, karena kita mengingat kembali ya bahwa satu definisi dari yang namanya Rasul itu adalah diutus dengan membawa risalah. Apa yang menjadi risalahnya itu? Yaitu turunnya wahyu tadi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di bulan Ramadan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikra, ikra, ikra. Sampai kemudian Rasulullah berkata, mana bikori, aku tidak bisa membaca. Ini merupakan satu hal juga yang perlu untuk kita garis bawahi, karena banyak juga di antara kita, ini manusia-manusia modern kita. Sekarang ini saya pernah juga sering sebenarnya berdialog dengan orang-orang liberal misalnya. Orang-orang liberal itu berkata itu, kenapa ya tuh Nabi Muhammad itu ummi? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca gitu? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca? Ini kok kita jadi seperti kehilangan marwah gitu berkenaan dengan agama ini. Kemudian saya berkata kepada mereka, justru itu adalah jaminan mutu. Jaminan mutu, jaminan keaslian dari risalah ini. Loh, dia berkata, kenapa Ustaz? Begini, ya, kata saya, kalau misalnya ada seseorang nih, misalnya ada si Fulan itu dia kuliah fisika sampai S3, sampai doktor. Lalu kemudian dia bicara tentang teori kuantum fisika misalnya. Aneh tidak buat kita? Ya tidak aneh. Kenapa tidak aneh ya? Dia kuliahnya sampai S3 di fisika begitu. Kalau bicara tentang kuantum teori kuantum itu ya biasa saja ya. Mereka dia belajar di kampusnya, dia sudah diuji sampai jadi dokter gitu. Dia belajar pasti kepada para dokter. Dia belajar kepada dosen-dosennya dari mulai S1, S2 sampai S3 gitu. Wajar ya. Maka buat kita tidak amazing, biasa saja gitu ya. Kenapa ya dia belajar? Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak pernah belajar fisika, nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu ya. Tapi kemudian luar biasa dia mengkoreksi teori kuantum gitu ya.
Dia mengkoreksi dan koreksinya tuh bisa dipertanggungjawabkan, bahkan para profesor di seluruh dunia takluk misalnya dengan koreksinya itu. Nah, itu baru, itu mukjizat. Ini orang pasti nggak biasa nih, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi bisa mengkoreksi teori fisika gitu ya. Itu luar biasa. Nah, ini yang menjadi sebuah posisinya dari Nabi ketika Nabi SAW berkata, "Ma ana biqori," aku tidak bisa membaca, Jibril. Aku tidak bisa membaca. Ini adalah jaminan karena Nabi SAW akhirnya kemudian tidak bisa untuk merekayasa, tidak bisa untuk merekayasa wahyu. Kenapa? Karena bahasa ayatnya saja, yatslu alaikum ayati. Yatslu alaikum, yatslu pakai huruf ya, yatslu alaikum, hanya membacakan saja kitab, hanya menyampaikan saja ayat-ayat itu. Ya, bahkan kemudian tidak boleh merubah satu huruf pun, tidak boleh kemudian juga merubah sedikit pun, ya. Itu Masya Allah. Ini adalah jaminan mutu. Makanya ketika Nabi dipeluk oleh Jibril berkata, "Ma'ana bikor." Ini adalah sebuah jaminan. Ya, baik. Itu sekedar untuk pengayaan buat kita. Bahwa justru ini jaminan mutu. Ya, saya pernah bincang dengan orang agnostik. Dan dia berkata, "Wah, agama itu samalah semua." Gitu. Saya kemudian tersenyum berkata, "Agama apa yang kamu sudah pelajari?" Dia menyebut, "Islam sudah pelajari." Wah, saya males lah, sama aja kayaknya. Oh, ya, baik, saya punya ada gadget, di gadget ini ada Qur'annya, kita lihat ya. Ini ada ayat tentang astronomi, ini ada ayat tentang geologi, ini ada ayat tentang kedokteran, ini ayat tentang ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, prinsip jual beli ada di Al-Baqarah kan. Kemudian juga beberapa ada ini ditunjukin satu demi satu. Wah, dia berkata, "Ini kitab apa? Quran." Gitu. Amazing. Dan tahu nggak, kata saya, bahwa nabinya kami ini adalah pernah berkata, "Man, Nabi Qori, aku tidak bisa membaca." Maka kemudian ini adalah jaminan mutu. Ya. Seorang yang ummi, kemudian juga membawa kitab yang begitu sangat luar biasa seperti ini, bahwa ini jaminan bahwa kitab kami ini adalah kitab yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan mutu. Ini jaminan mutu, jaminan keaslian, gitu ya. Bagaimana mungkin seorang yang umi kemudian juga bisa menyampaikan satu hal yang kalau misalnya diteliti, saya sampai tantang kepada beliau, silahkan. Anda bisa dekati Quran dengan segala disiplin ilmu yang Anda kuasai. Anda mau bicara tentang astronomi, silahkan. Anda bicara tentang fisika, silahkan. Anda dekati dengan kebahasaan, silahkan. Dan dengan berbagai disiplin ilmu yang kita kuasai, kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Itu mukjizat. Mukjizat itu artinya apa? Menaklukkan. Menaklukkannya ya. Yang membuat kita bertekuk lutut. Pendekatan apapun kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu luar biasa. Baik, kembali lagi ke periode pertama dakwah. Ketika Rasulullah SAW akhirnya kemudian juga mendapatkan satu beban yang begitu sangat luar biasa ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, maka kemudian Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Ya, dengan dramatis kan, beliau sangat kaget dengan ini semuanya sampai kemudian dia pulang dengan kondisi menggigil, berkatalah kepada Khadijah, "Jamiluni, jamiluni, jamiluni." Selimuti aku, selimuti aku, begitu ya. Tapi Masya Allah ya, kita akan menemukan juga bagaimana di sana ada pendidikan keluarga, bagaimana seorang istri nih yang namanya Khadijah itu kan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini udah lama kan tahanus, balik-balik kemudian berkata, "Jamiluni, jamiluni, jamiluni." Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Bagaimana Bu, kalau misalnya Ibu menemukan suami Ibu gitu ya, sudah lama pergi dari rumah, begitu dengan urusan segala macam, tiba-tiba kemudian datang dengan kondisi seperti itu, pasti kan kepo gitu. Pasti kemudian juga Ibu akan bertanya, "Apa sih kamu nih? Apa sih Bapak nih? Apa sih Ayah nih? Udah lama meninggalkan, tiba-tiba kemudian pengen diselimutin." Pasti ngomel gitu. Tapi kemudian juga Khadijah adalah seorang sosok yang begitu sangat lembut. Beliau mengerti tentang kondisi psikologi suaminya. Beliau tidak berkata apa-apa. Ketika suaminya minta diselimuti, diselimuti. Ketika tenang, kemudian baru diajak berdialog. Ya, ya. Kemudian juga kita pun menemukan kalau dalam kajian-kajian sirah itu kita menemukan akhirnya Nabi itu dikokohkan oleh yang namanya istrinya itu. Beliau kemudian berkata ketika Nabi menggigil itu, berkata bahwa aku takut sekali, aku terkena sihir. Aku takut sekali bahwa yang datang itu siapa, begitu ya. Lalu kemudian Khadijah menguatkan hati dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah,
Beliau berkata bahwa engkau adalah orang yang senantiasa menjaga amanah, engkau adalah orang yang senantiasa menjaga silaturahim, engkau adalah orang yang membela orang-orang yang miskin, engkau adalah orang yang senantiasa memberi makan orang-orang yang kelaparan. Maka kemudian Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita ini tidak mungkin kemudian juga memperlakukanmu dengan tidak baik ketika engkau menemukan dirimu seperti itu. Nah, ini penguatan, ya, akhirnya tenang. Nah, baru kemudian, nah setelah tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masuk ke periode pertama dakwah, ya, karena ada sebuah ayat yang berikutnya nanti turun, yaitu ayat perintah tentang dakwah. Yang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 3 tahun selepas beliau mendapatkan wahyu yang pertama ini adalah dakwah secara rahasia. Ya, dakwah secara rahasia. Ini merupakan sebuah strategi, karena salah satunya kan saya sempat menyampaikan juga bahwa salah satu keuntungan kita mempelajari tentang sejarah ini adalah kita akan mendapatkan sebuah pelajaran tentang fiqh dakwah, tentang bagaimana kita mengetahui tentang dakwah, bagaimana kita mempelajari tentang strategi dakwah, gitu ya. Mempelajari tadi tentang strategi tarbiyah, pendidikan umat, masya Allah, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dakwah secara rahasia. Nanti kenapa secara rahasia kita bahas. Saya ingin lompat dulu ke poin yang berikutnya, itu wahyu sempat terputus selepas firman yang pertama. Nah, ini menarik Pak Bu. Di dalam Al-Quran kita itu, kita akan menemukan susunan mushaf itu seperti yang kita pegang, yang seperti kita sering baca. Dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat Anas. Sama kan mushafnya semua ya kita ya. Alhamdulillah sama. Tetapi kemudian kalau misalnya kita pelajari sesuai kronologi ayatnya, turunnya ayat itu berbeda Pak. Itu berbeda kan. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Lalu kemudian selepas itu terputus. Lama sekali, cukup lama terputusnya ayat ini ya, firman ini. Kalau misalnya kita mengambil dari sumber-sumber sejarah, ada yang mengatakan 2 sampai 2,5 tahun. Kalau menurut Ibnu Abbas 40 hari, kalau menurut beberapa sahabat yang lainnya adalah Al-Jujaz mengatakan selama 15 hari, menurut Muqatil itu selama 3 hari. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya kita melihat ke semuanya itu, ini pernah terputus. Sehingga ini pernah menggelisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menggelisahkan Nabi. Nah, ini Iqra. Ini nanti kita bahas. Jadi kurikulum pendidikan, Pak Bu. Kurikulum pendidikan. Kalau kita bicara tentang turunnya ayat ini, kronologi turunnya ayat ya. Kan turunnya ayat yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah. Ini kan membangun keingintahuan, membangun kemudian juga pengamatan, ya, membangun merangsang untuk kita ini berpikir, Iqra, baca tuh. Iqra. Iqranya apa? Tapi bukan hanya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya itu, bacanya itu adalah penciptaan. Tapi kemudian penciptaan itu harus sampai kepada sebuah konsep Rob, ya. Harus mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ketika berdialog dengan salah satu guru kami, Ustaz Dr. Iskandar Mirza. Beliau kemudian juga bercerita tentang dikotomi ilmu misalnya. Kami berdiskusi asik sekali berdua, santri kita tinggalkan. Kita sedang asik berdiskusi. Lalu kemudian luar biasa sekali. Beliau menceritakan tentang diskusi, ngajak diskusi. Menurut antum gimana tentang yang namanya tuh dikotomi ilmu gitu ya? Kita kan sering sekali dikotomi ilmu tuh. Ini ada ilmu dunia, ini science ya, atau segala macam. Ini adalah ilmu agama. Ini bahaya Pak Bu, bahaya sekali untuk kita melakukan dikotomi itu. Dikotomi itu bukan hanya sekedar pembedaan, tapi mencabut akar ilmu, mencabut akar ilmu. Semisal, akhirnya ketika kita bicara tentang biologi, ansih kita bicara biologi. Ya, ketika kita bicara fisika, ansih kita bicara tentang fisika. Tidak sampai kepada Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak sampai kepada itu. Sehingga kemudian ketika bicara tentang biologi, bicara tentang teori evolusi misalnya. Lupa bahwa ada teori penciptaan. Lupa bahwa kehidupan awal ini ada yang menciptakan. Gitu. Nah, ini yang dirangsang di ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ada penelitian di situ. Ya, bahwa Allah itu menciptakan insan. Insan tuh nanti secara bahasa juga kita bisa bedah, karena dalam bahasa Arab itu Allah menerangkan manusia itu dengan kalimat insan, dengan kalimat basar, dengan kalimat nafs gitu ya, dengan kalimat nas gitu.
Nah ini kemudian juga ada perbedaan-perbedaan di sana. Yang menarik sekali ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah ini ada sebuah stimulasi untuk berpikir. Karena kalau kita sedikit saja memelihara akal sehat kita, ya sampai saja kita kepada yang namanya itu teori penciptaan tadi seperti itu, akan hadir yang namanya tanggung jawab. Akan hadir yang namanya pertanyaan. Kalau kita diciptakan, tentu pasti ada misinya. Kalau kita diciptakan, apakah kemudian Tuhan membiarkan kita menjalani kehidupan kita seperti biasa saja? Mengikuti hawa nafsu saja, kerusakan yang tadi jahiliyah itu apakah itu dikehendaki oleh Tuhan, begitu ya. Mungkin pasti akan berpikir seperti itu. Makanya ini stimulan yang begitu sangat luar biasa ayat yang pertama ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Putus selama beberapa waktu, kita simpulkan dari poin-poin ini, lalu kemudian muncullah ya turun surat yang kedua. Apa surat yang kedua? Kita banyak sekali menjawab misalnya Al-Muzammil atau Al-Mudassir. Bukan Pak, Bu. Kalau kita mengikuti susunannya menurut Ibnu Abbas, itu yang turun yang kedua itu adalah surat Qalam. Al-Qalam nun wal qalamu apa? Yasturun dan seterusnya. Nah, itu bicara tentang sumber, yaitu Al-Qur'an nanti. Bicara tentang bagaimana yang namanya itu tatanan masyarakat gitu ya. Karena nanti akan menghadapi sebuah tatanan masyarakat, yang tatanan masyarakatnya itu akan melihat nih, agama yang dibawa ini, ajaran yang dibawa, teori penciptaan tadi itu, yang menghadirkan sebuah konsep ketuhanan yang satu nanti itu akan dianggap aneh. Begitu. Tapi kemudian di dalam hal tersebut disampaikanlah bahwa ada yang namanya Quran. Nanti kita buktikan saja siapa yang majnun itu, siapa yang gila itu. Orang-orang yang kembali kepada ya, keinginan dari Rob tadi itu, atau mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu begitu. Nah ini periode pertama dakwah, kurikulum. Nanti kita bedahlah di satu saat. Tapi menarik berkenaan dengan hal tersebut. Lalu kemudian turunlah Al-Muzammil, turunlah Al-Mudassir. Ada kurikulumnya, ada silabusnya bagaimana pengembangan SDM. Baik, berikutnya. Sampai kepada Al-Mudassir dulu, kita loncat kepada Al-Mudassir. Al-Mudassir ayat 1 sampai 4 ini sebagai perintah berdakwah. Ya, perintah berdakwah. Karena ada kalimat kum fa'anzir. Bangun dan berikan kepada mereka peringatan. Engkau sudah dibekali dengan prinsip-prinsip ini. Engkau sudah dibekali tentang yang namanya tuh Al-Ahad itu. Allah yang menciptakan yang satu, ya. Allah yang satu yang menciptakan itu. Kemudian juga ada sumbernya Quran, dan insya Allah ini akan terus turun menjawab problematika masalah umat, masya Allah. Ini siap-siap. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kum fa'anzir, berikan kepada mereka peringatan. Kewajiban dakwah, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, ini strategi. Di sini pun kita akan melihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bahwa kewajiban ini dijalankan juga dengan sebuah kecerdasan. Ya, jangan sampai ya nggak mentang-mentang juga. Kita nggak mentang-mentang, bahasanya mohon maaf ya. Bahasanya nggak mentang-mentang nabi gitu. Perang gak bawa pedang, cuma bawa lidi aja gitu. Wah, orang bawa pedangnya tajam, Rasul bawa lidi gitu kan, saya Rasul. Nggak bisa seperti itu. Bahwa ada sunatullah yang perlu untuk kita jalankan, ada manajemen, ada strategi yang harus dilakukan gitu. Dan ini yang membuat Rasul itu menjadi uswah buat kita, Pak Bu. Karena Rasul tidak mengandalkan mukjizat yang di luar kebiasaan kita. Manusia, Rasul ini manusia, strateginya bisa kita ikuti, kurikulumnya bisa kita ikuti, jejak langkahnya bisa kita ikuti, manajemen pengembangan sumber dayanya bisa kita ikuti, begitu, masya Allah ya. Nah ini uswah. Kalau tiba-tiba, kalau misalnya ya kita baca sejarah, waduh Rasul pas di perang Badar ditiup, musuh-musuhnya terbang semuanya, wah kita jadi bingung, gimana ya strategi perang lawan orang kafir, ditiup nggak bisa kan, kita bukan nabi gitu. Nah ini satu hal ya, maka kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk berstrategi. Nah ini strategi yang pertama yang diambil oleh Nabi adalah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun ini. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ada alasannya. Pertama adalah belum memiliki basis yang kuat. Ya Nabi sendirian. Kan? Nabi sendirian. Gimana? Tiba-tiba kemudian Nabi muncul di kota Mekah berkata misalnya, Qul huwallahu ahad, ya, dibunuh bisa gitu ya.
bisa kemudian juga dakwah tidak berkembang, dakwah tidak tersebar. Bukan takut, bukan, tapi ini strategi. Dakwah ini harus menang, dakwah ini harus besar, dakwah ini harus tersebar ke seluruh penjuru dunia. Qum fa'anzir perintahnya. Ini harus sampai dan harus berhasil gitu. Lalu kemudian yang kedua, kenapa harus bersembunyi? Kenapa harus menempuh strategi sembunyi-sembunyi seperti itu? Belum ada pendukung, belum ada pendukung, belum ada lembaga, gitu ya bahasanya mungkin kalau bahasanya kita. Belum ada tokoh yang siap untuk mendukung dakwah. Tokoh menjadi sangat penting. Maka kemudian dari dua latar belakang ini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, strategi dakwah Nabi di fase pertama. Menarik ya Pak. Jadi kalau belajar sirah nih jadinya seperti ini. Kita bicara tentang strategi ya, salah satunya ya, fikih dakwah itu kan strategi salah satunya. Bagaimana dakwah ini harus tersampaikan, ada seninya ya, ada manajemennya. Nah, ini dilakukan oleh Rasul. Strategi dakwah Nabi di fase pertama ini apa saja? Kita lihat. Memilih objek dakwah selektif. Kenapa ini fase pertama? Kita perlu tokoh, kita perlu penopang dakwah, kita perlu nanti uh, apa ya mendapatkan yang namanya itu kuantum, ya, lompatan dan kita memerlukan yang namanya itu fondasi yang kuat dari pembangunan dakwah ini. Memilih objek dakwah, siapa yang dipilih? Pertama Khadijah, istrinya tentu ya. Karena kalau dakwah kita, bapak-bapak ingat, bapak-bapak yang sudah ingin memakmurkan masjid, ya, terlibat di dalam dakwah, ingat tuh, pahamkan istri tentang dakwah juga Pak, Bu. Ya, bapak-bapak terutama, pahamkan istri tentang dakwah. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita sudah mulai anteng dakwah, kita lagi semangat dakwah, istri kita berkata, "Ngapain sih Pak? Capek banget lah. Udahlah diam di rumah." Kemudian dikunci. Pintu dikunci, nggak didukung dakwah kita. Maka istri yang harus menjadi pendukung dakwah kita yang pertama. Gitu, istri harus paham tentang dakwah. Karena memang Nabi juga yang merupakan pendukung pertama dakwah itu istrinya Khadijah, masya Allah. Yang kedua Abu Bakar. Nah ini menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tuh dari sekian banyak ya, dari sekian banyak orang-orang yang dia senantiasa temui, dia melihat ada sosok yang sangat penting nih. Ini kalau misalnya menerima dakwah, ini efeknya luar biasa. Siapa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar nih, masya Allah, tokoh intelektual Pak Bu. Ya, nanti kalau misalnya kita baca tentang sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu luar biasa. Ya, Abu Bakar ini orang yang bukan dari suku yang begitu berpengaruh, tapi kekuatan personalnya itu, kalau bahasa manajemen sekarang, personal brandingnya tuh kuat Pak. Personal brandingnya tuh kuat. Jadi kalau ada masalah di kota Mekah itu, yang di antara banyak orang, di antara sedikit orang yang dimintai nasihat itu adalah Abu Bakar Siddiq, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat yang sangat kokoh. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa dakwah ini butuh tokoh, dakwah ini butuh tokoh. Sekarang juga kita menemukan bahwa kadang-kadang ya kita menemukan bahwa dakwah tokoh ini penting Pak. Orang-orang berpengaruh ini kita perlu rekrut, ya. Orang-orang berpengaruh ini perlu ada di masjid, perlu ada di gerakan-gerakan dakwah kita, perlu ada di madrasah-madrasah kita, ya. Untuk jadi apa? Influencer, dalam tanda petik ya. Karena sekarang influencer jadi buruk nih. Mempengaruhi orang, menjadi brand ambassador dari dakwah itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Bakar itu seperti itu, gitu ya. Nanti kalau kita bicara tentang sirahnya Abu Bakar, bagaimana kemudian Abu Bakar itu Masya Allah, wah, luar biasa sekali. Saham terhadap dakwah Islam ini sangat besar. Sampai kemudian ada beberapa ayat, banyak ayat bahkan, yang turun berkenaan dengan Abu Bakar. Kalau hadis, jangan ditanya lagi. Banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan Abu Bakar, Masya Allah. Maka ketika ada seseorang yang kemudian dia masih mengaku muslim, tapi kemudian dia berani mencaci maki Abu Bakar, maka itu bukan bagian dari kita. Laisa minna. Ya, dia bukan bagian dari kita. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang begitu sangat luar biasa. Ya, Abu Bakar adalah orang yang begitu sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ya satu saat ya mungkin di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang sosok Abu Bakar. Ya, yang ini sekaligus meluruskan karena ada tadi segolongan orang yang mengatakan dia masih ngaku Muslim tapi caci maki Abu Bakar, caci maki Umar bin Khattab gitu ya, caci maki Utsman bin Affan begitu. Itu bukan bagian dari kita. Sudah jelas itu ada penyimpangan-penyimpangannya karena bertentangan dengan beberapa ayat, bertentangan dengan hadis, Masya Allah. Nanti kita bahas tentang hal tersebut. Abu Bakar.
Jadi, Rasulullah selektif sekali memilih Abu Bakar. Abu Bakar itu bergerak merekrut karena influencer itu, tokoh masyarakat ya. Kalau misalnya kita bicara tentang orang-orang yang nanti itu ada yang dijamin masuk surga ya, ada yang para sahabat yang dijamin masuk surga, itu sebagian besarnya itu hasil rekrutannya Abu Bakar, Pak. Hasil rekrutannya Abu Bakar. Betapa efektifnya ketika Rasulullah melihat Abu Bakar ini sebagai satu agen dakwah, satu brand ambasador dakwah yang begitu sangat luar biasa. Ada modalnya tadi akhlak, ada modalnya pengetahuan, ada modalnya status sosial. Ini tiga nih, ini menjadi spoiler lah buat kita ya, bahwa kalau kita ingin berhasil di dalam dakwah ini paling tidak tuh ada tiga tuh. Ada akhlak, ada pengetahuan. Perlu kita mengetahui banyak hal. Jangan sampai kemudian ketika melihat ini dakwah, tapi kok orangnya tuh diajakin ngobrol ini nggak nyambung, diajakin ngobrol ekonomi embuh, diajakin ngobrol tentang teknologi nggak ngerti gitu ya, diajakin ngomong tentang pendidikan, orang mudeng gitu, gimana ini? Kok dakwah mau menawarkan solusi atau mau nambah masalah nih? Masya Allah. Mungkin seperti itu ya bahasanya. Maka harus berpengetahuan luas meskipun kita tidak mengerti semuanya, tapi paling tidak kita tahu. Terus status sosial, tadi salah satunya ya, beliau ini termasuk saudagar kan, kekuatan ekonomi ini juga menjadi satu hal. Nah ini Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib yang berikutnya adalah yang direkrut anak pamannya jadi kerabatnya lagi dari kalangan pemuda. Wah, ini nanti bahasannya panjang sekali. Nah, makanya saya sangat senang sekali, ya, enjoy sekali untuk bergabung dengan dakwah pemuda. Kenapa? Karena ya salah satu strategi Nabi nanti itu kalau misalnya kita melihat ya, Nabi itu dikelilingi oleh para pemuda, Pak. Nabi itu dikelilingi oleh para pemuda. Dakwah itu pilarnya itu pemuda. Bahkan ada seorang yang berkata bahwa di setiap perubahan, pemuda adalah pilarnya. Di setiap perubahan. Di setiap perubahan. Maka kemudian kita berhasil membina para pemuda, insya Allah perubahan itu ada di dalam langkah-langkah berikutnya. Ali bin Abi Thalib anak pamannya. Kemudian yang berikutnya Zaid bin Harisah, asisten. Ya, karyawannya Nabi. Ini hati-hati karena kalau kita punya karyawan yang juga tidak sefikrah dengan kita juga bahaya kan ya. Maka bina tuh karyawan-karyawan ibu bapak ya. Kalau ibu dan bapak punya perusahaan, bina Pak Bu. Jadikan mereka orang yang ikut ngaji, dibina lah. Ada di rumah misalnya ada yang bantu-bantu ibu, didik didik dengan baik. Kenapa? Karena memang ini adalah bagian dari keluarga dan bagian dari kesuksesan dakwah. Taib, kita lihat lagi. Zaid bin Harisah. Kemudian siapa lagi? Nah, ada dakwah secara terarah. Perwakilan kabilah ya Pak Bu. Waktunya nih Masya Allah sudah jam 5:54. Kalau misalnya kita petakan Masya Allah, Rasulullah itu ketika di 3 tahun pertama ini ke seluruh kabilah Pak. Jadi di seluruh kabilah itu ada perwakilan-perwakilannya dapat. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang, ada yang 5 orang, ada yang 12 orang gitu ya. Itu dapat Pak. Jadi beliau tuh efektif. Ini perwakilan Bani ini ada nggak? Perwakilan Bani ini ada nggak? Perwakilan Bani ini ada nggak? Semuanya ada. Termasuk dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah satu Bani yang sedang berperang dengan Bani Hasim, dengan Bani Muthalib, Baninya atau sukunya Nabi SAW. Nah, salah satunya kalau kita nanti melihat salah satu orang yang masuk Islam dari Bani Makhzum ini namanya Arqam bin Arqam. Arqam bin Arqam yang rumahnya itu nanti dijadikan rumah pembinaan para sahabat. Rumah pembinaan para sahabat namanya Arqam. Arqam ini dari Bani Makhzum dan usianya tuh baru belasan tahun. Usianya baru belasan tahun. Ada yang mengatakan baru 13 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun begitu ketika masuk Islam ini. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merekrut 56 tambah 4 60 orang. 60 orang Pak Bu. 60 orang sahabat utama Nabi ini yang dibina di rumah Arqam secara bergantian itu orang nggak nebak. Orang nggak nebak ya. Kenapa rumah pembinaannya itu di rumah Arqam? Ini strategi cerdiknya Nabi, Pak. Cerdiknya Nabi. Kenapa diambilnya itu di rumahnya Arqam gitu ya? Kenapa nggak di rumahnya Abu Bakar? Padahal Abu Bakar sudah masuk Islam. Abu Bakar secara kekayaan juga lebih kaya gitu. Kenapa pergi ke rumah anak muda itu? Nah, ini strategi karena tidak terbaca. Kalau saya orang Sunda, Pak. Orang Sunda tuh sering berkata bahwa salah satu strategi di dalam strategi perangnya orang Sunda itu adalah nyumput di Nucaang. Waktu nyumput di Nucaang, bersembunyi di tempat terang. Karena kalau kita bersembunyi di tempat gelap itu orang curiga. Tapi kalau bersembunyi di tempat terang itu orang nggak curiga. Begitulah.
yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu nggak tertebak, ini di rumahnya Bani Makhzum, di rumahnya musuhnya Bani Muthalib dan Bani Hashim, gitu ya, dan anak muda pula, itu tidak. Nah, baik, kita lihat ke poin yang dicetak berwarna itu, ada 56 plus tadi 4 orang jadi 60 itu. Nah, 60 orang inilah yang nantinya akan menjadi sahabat Nabi yang utama. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang 60 sahabat Nabi, nantinya kita akan menemukan betapa 60 sahabat Nabi ini nanti yang akan diutus jadi panglima, yang akan diutus jadi gubernur nanti ya, dari 60 sahabat Nabi yang dibina secara intensif. Masya Allah, ini baru sebagian saja, sudah jam 5:57, barangkali ada yang mau didiskusikan. Saya buka untuk ini ya, untuk sesi diskusi kita. Mudah-mudahan membuat kita semakin bersemangat nih belajar sirah. Ternyata dari sirah ini kita bisa belajar dakwah, bicara tentang kurikulum, ya, bicara strategi, Masya Allah. Luar biasa sekali sirah nih. Tapi saya kembalikan dulu kepada Pak Darsono, mangga Pak Dar. Baik Ustadz, Alhamdulillah terima kasih sekali pencerahannya yang sangat komprehensif sampai ke bicara ke para sahabat beliau ya di saat-saat awal ya. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dan alhamdulillah Ustadz ini Ustadz Us juga bergabung juga. Alhamdulillah. Tadi agak terlambat karena hujan dan beliau silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu atau memberikan feedback. Nampaknya belum ada. Oh, ada. Pak Dar, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh izin bertanya, Mas Dar. Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kayaknya tadi ceramahnya masih perlu panjang lagi ya. Cuma dan sangat menarik. Slide, Pak. Mau nanya yang bagian terakhir tadi Ustadz. Iya. Terkait dengan dakwah yang terarah gitu ya. Kalau di Indonesia ini sebenarnya gimana ya Ustadz ya? Apakah ada lembaga yang mengelola ulama-ulama kita sehingga dakwahnya juga terarah gitu. Dulu waktu SMA saya pernah SMA atau kuliah ya pernah dengar ada Dewan Dakwah Islamiyah gitu ya. Nggak tahu apakah masih jalan sekarang. Yeah. Karena saya lihat sekarang sepertinya ulama-ulama itu sebenarnya jalan sendiri-sendiri. Ada MUI kayaknya juga terbatas. Hanya menurunkan fatwa-fatwa yang kadang kita juga agak abaikan ya. Terus Departemen Agama pun kayaknya juga tidak terlihat kiprahnya gitu Ustadz. Gimana Ustadz itu ya? Terima kasih. Baik Pak Bayu, menarik sekali. Pak Darsono, saya izin jawab langsung ya Pak ya. Langsung. Baik, alhamdulillah. Jadi betul Pak bahwa dakwah ini harus betul-betul berstrategi. Saya sering mengatakan kepada teman-teman itu bahwa kita ini perlu ada peta permasalahan umat. Umat ini perlu kita lakukan mapping dari segala macam persoalannya, dari pendidikannya seperti apa, persoalannya ekonomi seperti apa, di politik, di hukum, di sosial seperti apa. Kita perlu peta untuk itu, dan kita perlu duduk bersama berkenaan dengan hal tersebut sehingga nanti dakwah ini kita akan menemukan bahwa dakwah ini besar. Ketika kita bicara tentang dakwah ini besar, tidak mungkin digarap oleh sendirian. Di sanalah kemudian ada sebuah hal yang nanti akan membuat kita ini sadar bahwa menuju hal tersebut kita perlu bagi-bagi tugas. Kita perlu bagi-bagi tugas. Ada lembaga yang harus fokus ke pendidikan, ada lembaga yang fokus pada sosial, ada lembaga yang fokus pada dakwah tokoh tadi itu ya, merekrut para intelek gitu. Ini perlu untuk hal tersebut sehingga kemudian kita menjadi sepaham. Ini saudara kita ini geraknya di pendidikan, kita geraknya di masjid misalnya, dan itu tidak boleh saling menafikan peran itu karena semua peran itu sangat penting. Yang perlu untuk kita lakukan adalah kita membuat ya semacam target-target ini tahun ini seperti apa nih agenda umatnya ini. Ya, ada agenda bersama, ini penting sekali untuk hal itu. Kalau di Indonesia dulu itu sudah pernah ada yang namanya tuh Majelis Syuro Muslimin ya,
yang kemudian bermetamorfosa jadi partai begitu, ada Masyumi begitu. Itu dulunya adalah sebuah forum seluruh ormas bergabung, bercerita tentang atau berdiskusi tentang kondisi umat ini. Masya Allah. Nah, sekarang ini memang luar biasa. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Bayu, ada Dewan Dakwah. Alhamdulillah ya sekarang masih terus bergerak. Kalau di Bandung ini ada Ustadz Roinul Balad yang sekarang jadi ketuanya Dewan Dakwah. Yang itu turunan dari Masyumi, Pak. Tadi kan kalau misalnya kita bicara tentang Masyumi, ya, salah satunya Muhammad Nasir kan, yang menggerakkan itu Muhammad Nasir ini mendirikan Dewan Dakwah itu. Lalu kemudian juga secara internasional sebenarnya ada Robitoh Alam Islami, ada Persatuan Ulama seluruh dunia. Kalau dulu ketuanya pernah Dr. Yusuf Kordowi. Nah itu kemudian juga membangun tentang hal itu, ada strategi itu. Secara internasional itu kerap kali ada pertemuan. Misalnya ada pertemuan di Turki terakhir tahun kemarin ada pertemuan di Turki. Ada pertemuan di Madinah, ada pertemuan di mana begitu. Itu seluruh ulama dunia itu memetakan tentang kondisi umat. Cuma memang kadang-kadang tidak menetes kepada kita. Ya nggak sampai infonya kepada kita bahwa ada agenda keumatan yang perlu untuk kita jalankan, dan ini strateginya itu bisa secara global ya. Cuma memang sebuah tantangan ya Pak Bu, bahwa sekarang ini tantangannya untuk kita menjadi terputus dengan agenda internasional itu kan salah satunya itu. Ada agenda Islam lokal itu. Masya Allah ya, luar biasa lah yang membuat kita jadi tidak memiliki sense ya, bahwa kita ini adalah bagian dari umat yang sedang bergerak di seluruh dunia. Jadi akhirnya dakwah kita tuh jadi terlalu kecil, dakwah kita ini jadi terlalu kecil. Nah, itu salah satunya, ada Robitoh Alam Islami. Di seluruh dunia itu ada perwakilannya, termasuk di Indonesia ada perwakilannya. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang ini semuanya, memang rumit Pak. Tapi saya ingin sampaikan saja poin-poinnya seperti itu, bahwa ada insya Allah lembaga-lembaga tentang hal itu. Nah, sekarang ini yang perlu untuk kita lakukan itu adalah paling tidak kita nih melihat bahwa semuanya ini sedang bergerak semua, sedang bergerak. Dan bergerak itu jangan bergerak tanpa arah. Ini yang menjadi sebuah kata kuncinya, jangan bergerak tanpa arah. Misalnya, aplikasinya sajalah, kita bicara tentang aplikasinya saja. Aplikasinya misalnya di masjid kita, Pak. Ini masjid kita. Kalau kita bikin pengajian, kalau kita bikin kajian, itu harus berkurikulum, harus punya target misalnya. Ya, harus punya target, dan targetnya itu yang real. Bagaimana kemudian kita perlu punya pendataan. Ada teman kita misalnya di Jogokarian, ada dari Jogja ya Pak ya, ada yang dari Jogja. Misalnya di Jogokarian itu luar biasa Pak. Saya pernah tinggal cukup lama di Jogja, itu ketika misalnya teman-teman di Jogokarian itu menyusun program-program dakwahnya, itu melakukan dulu mapping masyarakat sekitar masjid ini butuh apa, butuh apa, butuh apa, sehingga solusinya semuanya ada di masjid. Solusinya ada di masjid. Sehingga kemudian mereka tuh datang ke masjid itu menemukan sebuah hal, wah ini Islam sebagai solusi gitu. Atau misalnya di Bandung nih, saya pernah datang ke satu masjid di daerah Sadang Serang, kebetulan yang ketua DKM-nya guru kami, sahabat saya juga, beliau dokter di bidang manajemen, yang sangat luar biasa, dokter di bidang manajemen, ngelola masjid. Memang jadinya bagus sekali, masjidnya kecil Pak, masjidnya kecil sekali. Masjidnya kecil, ada di gang juga, saya bolak-belok masuk ke gang itu, wah pusing. Tapi kemudian makmur ya. Kenapa? Karena tadi ada pemetaan masyarakat. Ternyata ada satu masalah yang begitu sangat luar biasa di sana, yaitu masalahnya itu masalah ekonomi. Dipetakan oleh beliau. Dipetakan ternyata ada pedagang-pedagang yang terjebak rentenir. Bagaimana masjid menjadi solusi dari itu semuanya? Karena orang yang lagi lapar diajakin ke masjid dididik, susah Pak. Susah. Harus apa? Harus ada solusi dulu, harus ada solusi dulu. Solusi dulu. Dikasih pinjaman ya, berbasiskan tahun, berbasiskan tolong-menolong, ada jamaah masjid yang agnia, dikumpulkan, ini kita bantu masyarakat, dikasihlah pinjaman tanpa bunga tentu, karena tidak boleh ya, pinjaman. Kemudian juga ada pembinaan, jadi ada syarat, sok mang dikasih modal, punya utang berapa, dibayarin utangnya sama masjid gitu ya. Tapi kemudian ikut pengajian ya gitu. Kalau misalnya ada ini pengajiannya terkurikulum, akhirnya terbina masyarakat di sana. Nah, itu salah satu bagian dari dakwah yang terstruktur dan terarah itu, Pak. Itu ya. Jadi memang di masjidnya sendiri beliau ini rekrut tadi seperti Abu Bakarnya itu sudah banyak Pak di masjidnya itu. Beliau datengin dulu teman-teman yang berdaya secara ekonomi, berdaya secara intelektualnya, direkrut, lalu kemudian menggerakkan tadi dakwah dan perekonomian umat ini. Itu salah satu sedikit saja gambaran tentang bagaimana dakwah yang terarah ini. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik,
Demikian Mas Bayu, mudah-mudahan puas. Dipersilakan, Jadi, Bapak. Masya Allah, Dipersilakan. kemana-mana ini. Bapak Ustadz, bagus, menambah wawasan lebih luas. Masih ada waktu satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau, ya, saya mau nanya Pak Ustadz. Itu kan ada mapping ya. Mapping itu pasti kan ada perencanaannya dulu ya, harus seperti apa gitu. Atau kalau sudah mendesak bisa aja datang ke, misalnya ada info nih, ada orang yang orang yang susah, dia pinjam uang ke rentenir gitu ya. Terus kita langsung datangin gitu. Kita langsung dari masjid nih, kita langsung datengin, terus langsung ditolong atau gimana tuh teknis Ustaz? Iya. Jadi terstimulasi dengan kasus tadi ya. Betul. Ya, kebetulan saya suka ikutan di masjid nih, jadi nanti mungkin bisa ngasih masukan gitu. Iya. Ustaz. Ya, kalau secara individu ini akan sulit. Jadi kita lakukan kerja-kerja berjamaah. Cara berpikirnya seperti ini atau kerangka berpikirnya seperti ini, Bu. Di dalam Islam itu ada bertetangga. Di antara ada bertetangga itu ada kewajiban. Di antara kewajibannya itu adalah kalau kita kemudian punya tetangga yang tetangga kita ini kesulitan dan kita biarkan sementara kita tahu, maka kita tuh berat sekali di hadapan Allah dan Rasul-Nya, ini nanti akan berat sekali. Nah, persoalannya tetangga itu di dalam Islam didefinisikan adalah 40 ke utara, 40 ke selatan, 40 ke timur, 40 ke barat. Rumah. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya lagi, kalau rumah-rumah kita kan tersebar, berarti semuanya jadi tetangga semua. Nah, ada sebuah pertanyaan ketika saya membahas tentang kitab Adab Al-Mufrad berkenaan dengan tetangga, waktu itu di satu masjid, kemudian berkata, "Ustaz, ini jadi bingung kita. Mulainya dari mana?" Ya, kalau kita ingin memulai untuk melaksanakan ada bertetangga dan strategi bagaimana dakwah berbasiskan tetangga ini, kita mulai titik nolnya adalah masjid. Titik nolnya adalah masjid. Artinya apa? 40 ke utara, selatan, timur, baratnya itu adalah dari radius masjid. Sehingga tidak boleh ada tetangga masjid yang kesulitan, tidak boleh ada tetangga masjid yang kita nggak kenal, tidak boleh ada tetangga masjid yang di tetangga masjid itu ada anaknya nggak bisa sekolah, ada anaknya nggak boleh sama sekali gitu ya, apalagi sering diumumkan gitu ya, saldo masjid ratusan juta padahal ada tetangga kita yang kesulitan. Nah, itu satu hal yang harus kita bangun. Dari situlah buat pemetaan itu ya, kalau di Jogokarian itu punya database dari radius tetangga masjid itu berapa orang yang pedagang, berapa orang yang petani, berapa orang yang pegawai, berapa orang yang dosen, berapa orang yang punya skill dokter dan seterusnya, itu dipetakan oleh masjid. Sehingga kalaupun misalnya ada persoalan, itu tidak harus masjid yang turun tangan, tapi kemudian menjadi fasilitator. Nah, ini dirumuskannya semuanya itu di masjid. Dirumuskannya itu semuanya di masjid. Termasuk misalnya tadi ada teman kita, ada tetangga masjid yang kesulitan seperti itu, disuruhkan di masjid, ini ada tetangga kita nih, segala macam bagaimana caranya untuk kita menolong itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Karena kalau secara individu mah agak kurang ya. Kalau kita hanya menolongnya secara individu agak kurang nantinya kekuatannya kita. Tapi kalau kita berkata tentang amal jama'i tadi itu berjamaah dari masjid, saya makanya senang sekali itu dengan slogan itu, dari masjid kita bangkit. Harusnya memang seperti itu gitu ya. Bahwa peradaban ini bermula dari masjid. Nanti kita akan sampai juga kepada sebuah strategi dakwahnya Nabi di Madinah, yaitu Nabi ketika itu membangun apa? Membangun masjid. Itu yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu kemudian dibangun apa? Pasar, ya. Habis itu kemudian dibangun apa lagi? Nah, itu ada strategi-strategi bagaimana kemudian juga membangun peradaban Madinah. Nanti kan di episode keberapa gitu. Ada yang kelupaan, Ustadz, maaf, ada yang kelupaan. Maksudnya ini lingkungan sekitar komplek itu yang di belakang komplek gitu. Nah, kita karena tetanggaan dengan yang di belakang itu, mereka juga orang-orang yang di belakang kan banyaknya yang kerja tuh di komplek. Nah, jadi banyaklah masalah-masalah yang ini gini. Nah, itu kan berarti karena ada di lingkungan komplek kita, berarti kan kita juga harus membantu ya, harusnya ya. Betul. Harus kalau membantu. Yang di kompleknya, alhamdulillah ya, mungkin ini yang di belakangnya itu. Nah, di kompleknya harus jadi Abu Bakarnya, Bu.
Di kompleknya harus jadi Abu Bakar. Makasih banget. Makasih banyak. Mohon sami-sami, mohon. Masya Allah, makanya luar biasa ya. Ada Abu Bakar banyak nih. Abu Bakar satu aja bisa merubah dunia. Abu Bakarnya banyak. Abu Bakarnya Pak Darsono, Ustaz. Amin, amin, amin. Ya, amin, amin. Baik Ustaz, sepertinya waktu juga yang membatasi kita dan masih ada, insya Allah masih ada waktu minggu depan. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dan feedbacknya banyak. Ini di chatnya juga banyak feedbacknya. Intinya ngasih masukan ke penyelenggara. Ini kelihatannya kajian yang sangat menarik Ustaz di mata teman-teman peserta. Mudah-mudahan jadi evaluasi kita. Dan sepertinya kita harus tutup kajian pagi ini, Ustaz. Ustaz Uus, barangkali ada yang mau disampaikan, Ustaz Uus? Cukup pada sana, alhamdulillah. Mangga ditutup, Ustaz. Saya sudah membuka tadi. Baik. Ya, kalau Agus Al-Muhajir, tadi agak terlambat dari masjid karena memang jadwal azan iqamah ini beda-beda. Iqamahnya terutama. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Pak Darsono sudah membantu mendampingi program ini dan insyaallah kita bertemu lagi ke depan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu semua dari Jogja, Purwokerto, Bekasi.